Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan kami di sini di Renungan Pagi GBI Avia. Mari kita mempersiapkan hati sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu menemani kami setiap hari. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau bernyanyi, kami mau menyenangkan hati Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, dan khususnya jemaat yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Dimanapun berada saat ini, yang ada di rumah, di mobil, ya Tuhan, dimanapun, biarlah Tuhan kuasa-Mu yang menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sama-sama kita akan mengangkat pujian ini. Tenanglah hatiku, sebab Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Mari saudara dimanapun kamu berada, bersama dengan kami kita nyanyi pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, kami rasa tangan-Mu, ku rasa tangannya. Panggil nama Yesus, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Yesus membimbingku. Amin. Tanganku dipegangnya, dan aku akan berserah kepada janji-janji Tuhan. Berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenang
tanganku dipegang teguh. Oh, tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Engkau yang menuntun langkahku, Tuhan. Kau besertaku. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Tuhan. Engkau yang menuntun hidupku. Janji-Mu ya dan amin. Kekal dan sempurna ya Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya. Yesus membimbingku. Terima kasih Tuhan. Tenanglah hatiku, tenanglah jiwaku, sebab tanganku dipegang teguh. Kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalan kami, Tuhan. Yes. Kami bersyukur punya Allah seperti Amen. Engkau, Yesus. Engkau cahaya hidup kami, Engkau Amen. cahaya kehidupan kami, Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita masih diberikan anugerah untuk Tuhan, untuk melakukan saat teduh bersama-sama. Saya percaya ketika kita mempersiapkan hati kita merasakan ketenangan yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap menjalani seluruh aktivitas dan kita percaya semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya rindu kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya berikan judul tinggal tenang dan berdoa. Dalam situasi dan kondisi hari-hari seperti ini, banyak orang tidak bisa tenang dalam pikirannya. Banyak orang kacau hatinya. Banyak orang khawatir dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak mampu lagi menguasai diri mereka. Mereka tidak dapat lagi berdoa. Mereka tidak dapat lagi merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Karena fokus mereka adalah kekhawatiran dalam hidup mereka, membayangkan bagaimana masa depan mereka, ketakutan karena di sekitar kita ada penyakit yang berbahaya seperti COVID-19 yang menyerang di sekitar kita, bahkan di kota Medan sudah cukup parah dan kita melihat pemerintah kota Medan berusaha untuk menangani ini dengan baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ini bukan hanya di kota Medan, ini juga berada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia hari-hari ini masuk ke dalam gelombang baru di mana ada varian-varian baru yang dapat menyebabkan virus ini lebih cepat penyebarannya, bahkan lebih berbahaya dikatakan. Sehingga banyak membuat orang sangat was-was dan khawatir dalam kehidupannya. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi masalah rumah tangga, keluarga, dan semuanya menjadi satu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ingatlah ini semua karena keadaan segala sesuatu sudah semakin dekat. Karena itu kita harus mampu menguasai diri kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi tenang dan kita dapat berdoa. Dalam firman Allah yang hidup 1 Petrus 4 ayat 7 diterjemahkan sebagai berikut. Akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus menjadi tenang? Jadilah tenang.
di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, dan pikiran kita. Ketika kita menjadi tenang Bapak Ibu, ini akan menolong kita untuk datang kepada Tuhan. Menolong kita untuk berseru kepada Tuhan. Jadilah tenang Bapak Ibu, itu juga berarti dalam terjemahan lain dikatakan menjaga pikiran kita. Pikiranmu harus terang, jernih dalam pikiran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang menguasai dirinya dan menjadi tenang sehingga dia dapat berdoa, tujuannya Bapak Ibu yang pertama supaya setiap orang percaya menyadari bahwa Bapa pasti pelihara hidup kita. Amin ya. Ada Bapa yang masih pelihara hidup kita. Kalau kita tidak tenang, kita tidak jernih berpikir, kita tidak mampu melihat dengan jelas, ada satu tangan yang tidak kelihatan, invisible hand yang akan memegang kita, yang akan menuntun kita, yang sudah pasti akan memelihara hidup kita. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena memang hidup ini penuh dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Hidup ini penuh dengan ketakutan, dimulai dari kekhawatiran, timbul kecemasan, dari kecemasan timbul ketakutan, dari ketakutan timbul sakit penyakit, dan akan banyak lagi rentetan-rentetan yang akhirnya menyebabkan kita tidak bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Pemazmur mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Supaya kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Ia akan memelihara engkau. Amin. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini sebuah janji firman Tuhan bagi kita. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bahwa kita tidak akan dibiarkannya goyah. Seketika mungkin kita sepertinya goyah. Sepertinya kita tidak kuat lagi. Sepertinya kita tidak mampu lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi tenang, menguasai diri dan berdoa, kita melihat bahwa Tuhan, bahwa Bapa pasti pelihara hidup kita. Sama seperti pemazmur tadi mengatakan, ketika dia menjadi tenang dan menyerahkan segala kekhawatirannya, dia melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan akan memelihara hidup orang-orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu, dalam ilustrasi pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dia juga berbicara soal kekhawatiran dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Dalam Matius 6 ayat 25-26 dikatakan seperti berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan saat ini firman Tuhan ini juga sampai kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Kekhawatiran orang biasanya soal kebutuhan pokok. Makanan itu bicara kebutuhan pokok. Akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dikatakan. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah. Tuhan Yesus berkata, pandanglah, lihatlah dengan seksama, amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung di udara? Amin. Bapa jauh melebihi mengatakan bahwa kita ini jauh berharga dibanding burung-burung di udara. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan setiap orang-orang percaya. Supaya apa? Kita menjadi tenang dalam hidup kita. Kita menjadi percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu kita flashback kembali hidup kita. Sejak kita mengenal Tuhan, sejak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Adakah masalah yang terlalu besar yang tidak kita lewati? Adakah kesulitan yang tidak mampu kita lalui? Kita harus ingat bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang ada hal yang gak bisa kita kerjakan, tapi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, semuanya mampu kita lalui sampai hari ini. Kita melihat
bahwa Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. Di masa pandemik seperti ini, kita melihat Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tinggal tenang dan kita berdoa, maka yang kedua, kita akan menyadari bahwa Bapa yang menuntun kehidupan kita. Amin. Yang pertama tadi Bapa memelihara kita. Lalu yang berikutnya jangan khawatir, Bapa akan menuntun kita. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan tahun 1985, ayat 4 ini bunyinya sebagai berikut. Meskipun aku melalui lembah yang kelam, lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku, seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Mazmur 23, Tuhan menuntun hidup kita, bukan hanya membawa kita untuk menikmati berkat-berkat yang luar biasa, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kesejahteraan yang Tuhan berikan dengan membawa kita ke air yang tenang, dengan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tapi bukan hanya hal-hal baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bicara soal penyertaannya, tapi sekalipun engkau berada di lembah yang gelap, kekelaman, dalam lembah kekelaman, di sana juga Daud berkata bahwa dia bisa lihat Tuhan akan terus menemani dia. Amin. Pada masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita akan melihat Tuhan akan menemani kita dan Tuhan akan melindungi hidup kita. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita tidak berdaya, mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang tidak berdaya lagi. Kita sudah berusaha semampu kita mungkin sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita ke tangan Tuhan. Tapi ada waktu-waktunya, mungkin saat-saatnya kita merasa tidak berdaya lagi. Kita merasa tidak mampu lagi. Tapi dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, Bapa menggendong kita. Amin. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini dalam segala kesulitan hidup kita, dalam kesukaran kita, percayalah, ketika kita nggak mampu berjalan lagi, percayalah Tuhan berjanji Dia akan menggendong kita. Amin. Dia akan memeluk kita, Dia akan menguatkan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, kini tenanglah jiwaku, karena Bapa bersama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ini menguatkan kami. Amin. Menjadikan kami pribadi yang tetap tenang Tuhan. Menguasai diri dalam setiap kesulitan, masalah-masalah yang kami hadapi. Tidak membuat kami menjadi khawatir dan menjadi sembrono dalam hidup kami. Tapi kami tetap dalam kendali Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga kami tahu ada penyertaan Engkau dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Jiwa kami Engkau akan tenangkan karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur untuk setiap firman yang telah hamba sampaikan yang kami dengar. Sehingga itu menguatkan setiap kami Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri saat teduh pada pagi ini, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saya rindu pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Mari Kau yang butuh jamaah Tuhan saat ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Dia hadir, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. We worship You, Lord. We worship You. Mari Bapak Ibu Engkau yang membutuhkan topangan doa pada pagi hari ini. Engkau yang membutuhkan jamahan kasih dari Bapa yang kekal. Engkau yang membutuhkan pemulihan dalam hidupmu. Engkau yang membutuhkan kesembuhan dalam hidupmu. Engkau sedang melewati lembah-lembah kelam. Engkau yang merasa sendiri, percayalah Bapa sedang menemani engkau. Dia siap berjalan bersama-sama dengan engkau dan memberi kelegaan dalam hidupmu. Kalau hari ini kau membutuhkan topangan doa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari letakkan satu tanganmu di dadamu, satu tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu yang meresponi firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan. Mampukan kami mendengar Tuhan. Mampukan kami melihat ya Allah, bahwa Engkau Bapa yang mendengar seruan hati kami. Engkau akan terus mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ada dalam lembah kelam, kami hanya melewatinya. Dan ketika kami melaluinya, kami percaya Bapa Engkau menemani kami. Roh-Mu bekerja Tuhan untuk setiap kebaikan kami. Engkau akan mengalirkan dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau akan memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, mendobrak pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka dalam nama Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang bermasalah dipulihkan di dalam nama Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. Hati yang terluka Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa yang peduli dalam hidupmu. Terima dengan iman. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan bekerja, menjamah setiap kami, sehingga kami Tuhan dalam aktivitas hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami merasa tenang, karena kami tahu Tuhan yang beserta kami. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis,
diberkati oleh Tuhan. Dalam studi diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Bapak kasih karunia, anugerah Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap gereja Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Gereja GB Avia CBD Polonia, GB Avia Cemara Tuhan, GB Avia Setiabudi, juga GB Avia Stabat dan Pos PI Rumah Doa di kilometer 12 Tuhan berkati. Sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada yang mengikuti renungan pada pagi hari ini, kami semua diberkati dan dikuatkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami telah berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri renungan pagi pada hari ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.